Lisa Mariana terkait awal pertemuannya dengan Ridwan Kamil sontak membuat publik terkejut. Baru-baru ini melalui jumpa pers dengan awak media, kuasa hukum Lisa membongkar bahwa kliennya dan mantan Gubernur Jawa Barat itu bertemu di Palembang pada Juni 2021. Namun, dalam interview percakapan telepon terbarunya dengan sebuah media, Lisa mengaku bahwa pertemuannya dengan RK terjadi di awal tahun. Tapi anehnya, ia juga menjelaskan bahwa tidak ingat kapan waktu pasti pertemuan tersebut. Akun TikTok Maria Lota yang belakangan vokal menyuarakan berbagai dugaan pun kembali mengungkap hal yang membuat warganet syok. Ia menyebut bahwa sejatinya Lisa bertemu RK di akhir tahun 2020 setelah menyelesaikan proses casting pekerjaan. Namun yang mengejutkan, ia menyebut bahwa pertemuan itu terjadi di kota Medan. Hal tersebut artinya ada dugaan keras bahwa RK dan Lisa sudah pernah bertemu bahkan sebelum di kota Palembang pada Juni 2021. Besti, ada yang baru. Si Lisa Mariana Presley katanya pers conference sama cumi-cumi.com. Jadi ya namanya orang tukang bohong. Sekarang ngomong apa, nanti ngomong apa, lawyer ngomong apa. Mau dengar dulu nggak? Aku potong, mohon maaf ya, izin kepada cumi-cumi.com. Aku cuma potong sedikit. Lihat dulu ya. Nanti di akhir baru aku kasih tahu yang ceder gitu ya. Saya benar-benar hubungannya ya pacaran gitu kala itu kan. Kalau untuk bulan saya lupa. Ya. Gitu. Jelasnya mungkin awal 2021 itu sudah gitu. Ya, udah dengar? Dia ngomong gini, untuk bulan saya lupa. Kalau nggak salah awal tahun 2021 gitu. Sementara di press conference dia bilang di Juni si lawyernya itu kan. Kalau Juni mah bukan awal atuh. Juni itu adalah pertengahan tahun. Tapi yang sesungguhnya terjadi, kalau kamu lupa, saya ingetin lagi ya. Kamu itu ketemu di akhir 2020 di Medan. Setelah melalui proses casting, kamu diundang ke sana untuk menemani sebagai rantang. 2020 akhir, Lisa. Allahu Akbar. Kenapa kamu masih muda, udah pikun? Kenapa? Ada yang kamu rahasiakan? Ada yang kamu takutkan? Apa yang kamu takutkan kalau kamu ngomong dari akhir 2020? Kenapa? Bahwa klien kami itu dengan RK menjalin komunikasi itu yang awal itu pada bulan Mei 2021. Dan poin yang kedua, bahwa awal pertemuan klien kami dengan RK pada bulan Juni 2021 di Hotel Windam Palembang. Itu pertemuannya. Klien kami itu dengan RK di sana bertemu selama 3 hari ya. 3 hari menginap di sana. Setelah pertemuan 3 hari tersebut, komunikasi klien kami dengan RK itu berjalan dengan intens, dan di situ juga selama 2 minggu kurang ya. 2 minggu setelah komunikasi itu, klien kami itu mengabarkan bahwa dia sedang hamil, mengandung. Nah, selanjutnya RK itu membiayai biaya dari pasca kelahiran sampai lahiran, sampai anak itu lahir juga sudah dibiayai oleh RK. Dan 8 bulan terakhir dari hari ini itu kurang lebih udah tidak dibiayai lagi. Makanya klien kami membuat ini ke media. Kayak gitu, seperti itu kurang lebih teman-teman. Jika memang benar RK dan Lisa pertama kali bertemu di kota Medan dan hubungan gelap mereka sudah terjalin sejak akhir tahun 2020, tentu akan mengubah drastis arah berbagai isu yang kini beredar. Namun yang juga menjadi tanda tanya besar publik, mengapa pihak Lisa justru memberikan klarifikasi pertemuan dengan RK terjadi pada bulan Januari 2021 di Palembang. Lantas benarkah Lisa memiliki rumah di kota Medan yang diduga merupakan pemberian dari RK? Dan jika terungkap, kemungkinan besar akan disita KPK atas kasus dugaan korupsi yang masih bergulir. Cuma kan setelah
ada fakta baru ya. Sebetulnya bukan dari Palembang gitu, ada yang sebelum-sebelumnya, tapi sesuai perkiraan BMKG gitu tah yang pernah saya sampaikan. Pokoknya ya, yang tahu kenyataannya pasti ingin tertawa. Sesuai perkiraan BMKG. Sepertinya dia takut kalau uang yang tersalurkan itu dikait-kaitkan dengan kasus gitu ya. Terus nanti kalau aliran dananya nyampe ke sana, itu semua harus dikembalikan pada disita. Disita tetah begitu. Ai uang perlembiran disita. Tesnya aku mana ini? Kalau misalnya aku sebagai itu, terus aku bayar pakai duit yang begitu, ya hasil nggak jelas gitu ya, ada pasti dari gaji atau uang kenakalan mah ya kan. Ai eta terus disita atau lembirna dibalikin gitu. Bener dah. Coba kayak aset sih ya. Si namanya hasil konsultasi, takut si aset itu diambil kata aku mah. Aku mah ya kalau jadi si bapak, apa kalian aku mau tes DNA biarin aja, kagok goreng bahasa Indonesia. Kalau aku jadi si bapak ya, aku mau nanggung nama jelek, biarin aja. Atau ya jujur sekalian, jadi kalau balangsak ya balangsak semuanya gitu, nanggung ya, spill medan bisa. Apa kamu takut rumahmu disita? Besti, dari 2:30 sekarang 4:30 tuh azan. Dapat dibayangkan betapa saya menjaga kata-kata saya supaya tidak menimbulkan isu atau pergolakan yang lebih dahsyat gitu ya, dari sekedar pergolakan di ranjang. Intinya adalah saya mau bilang sama KPK, follow the money bapak, follow the money pak ya, follow. Intinya kenapa klien saya bisa speak up, yang jelas ada mungkin pembicaraan internal mereka seperti apa dahulu kala, ya kan, dan itu tidak terpenuhi. Dan saya kembali lagi, boys will be boys, laki ya jadi laki lah, penuhi omongannya. Isu dugaan perselingkuhan Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana juga mematik pertanyaan besar terkait kebenaran hubungan di antara mereka. Apalagi beberapa waktu belakangan beredar video syur diduga mirip Lisa, hingga pengakuan Ayu Aulia pernah membayar mantan sahabatnya itu sebesar 5 juta rupiah untuk sebuah pekerjaan. Tak sedikit yang kemudian menuding Lisa sebagai gundik atau ani-ani yang mengincar para pria dengan banyak kekayaan. Ayo dong kasih bukti lagi tentang aku, apalagi bukti lagi yang bisa aku jadiin bahan story juga. Kasih aku bukti kembali, apa foto berdua ya jelas lah. Kan kamu pernah aku booking waktu itu, lupa kamu ya. Kamu kan pernah aku bayar. Bentar, nanti aku cek mutakhir rekening aku kalau aku pernah bayar kamu. Ya, oh jangan lupa video kamu udah viral bersama cowok, ih serem ya. Udah gitu kamu juga ada video yang kamu jual-jual, menyebar luaskan. Oh my god, upsi. Apakah itu masuk undang-undang? Ya, kita lihat saja. Aku mau dong bukti-bukti lagi. Yuk, keluarin. Disuruh diamnya aku ini pengen tahu. Syuk. Jadi begini, kenapa aneh-aneh tercipta? Aneh-aneh tercipta itu karena adanya demand permintaan pasar, di mana pria-pria itu kadang mereka punya fantasi liar. Mungkin mereka suka yang sude seperti Lisa, atau juga ada yang gimana gitu. Nah, tapi karena banyak aneh-aneh ini ya berjejer berkebaran di mana-mana, template mereka itu biasanya sama, sehingga mereka harus punya nilai jual. Nilai jualnya itu salah satunya adalah mereka tampil di majalah seperti itu ya. Walaupun tidak semua model yang itu mereka dagang, tapi untuk aneh-aneh mencapai harga yang fantastis, mereka minimal ada di majalah itu. Pada saat itu si Lisa kebetulan lagi naik-naik daunnya. Dia jadi cover di majalah sehingga menaikkanlah ratingnya dia, harganya dia di dunia ani-ani. Nah, ani-ani itu kan jualannya itu adalah PP ya, yang mana dia harus selalu menjaga PP-nya itu. Jadi tidak ada dalam istilah ani-ani kebobolan dan hamidun, gak ada.
Kecuali si Ani-Ani itu tiba-tiba mendapatkan dua jackpot klien yang pakai dia, dan itu cukup fantastis gitu. Pada saat itu RK adalah Gubernur Jawa Barat. Cukup fantastis ya, bukan cuma abang-abang dari mana gitu, bukan cuma siapa gitu. Dan memang waktu itu kliennya dia pun bukan yang sembarangan, karena ini yang Syik Shop nomor 1. Harga dia sangat fantastis, mencapai 15 juta rupiah per kali short time. Itu kalau short. Kalau long beda lagi. Long itu alias dirantang, dibawa keluar kota ya, belum termasuk beli hotel dan lain-lain. Berarti harganya lebih fantastis lagi. UMR mana UMR? Kenapa mereka hanya mau kebobolan sama beberapa orang aja? Karena tidak semua laki-laki yang pakai mereka itu bentukannya ataupun statusnya bagus. Ada juga yang bentukannya kayak genderuwo, ada yang pakai mereka itu bentukannya mungkin kayak truk fuso, mungkin ya. Kadang-kadang si Ani-Ani ini juga nggak tahu klien yang mau dia ketemu itu bentukannya seperti apa, gitu ya. Jadi pasti mereka itu memasang KB. Gak mungkin dia mau buntiang. Kalau sampai ini melebar kemana-mana kan bukan dari statement Lisa sendiri. Mungkin kan namanya manusia kan pasti ada musuh, ada yang benci. Ya mungkin ada momen pas di sini dia menyebarluaskan. Ya itu dosa dari mereka masing-masing. Ya kan? Ketika dia punya teman dekat dulu seperti apa, ya itulah. Dari berbagai sumber yang beredar, Lisa Mariana terjun ke dunia entertainment, salah satunya lewat jalur modeling. Dalam sebuah konten, ia pun mengaku pernah mendapat bayaran untuk melakukan sesi photoshoot dengan bayaran mencapai ratusan juta rupiah. Di momen itu, Lisa sambil bergurau menyebut pose paling mahalnya adalah saat di atas ranjang. Pernah di DM terus mau di BO. Ah, sering banget. Open BO nggak say, sering lah. Oh gitu. Tapi pernah? Hah? Pernah diterima? Sering nerima? Anjir. Atau berapa kali seminggu nerima BO? Pulang ah! Pulangnya gue! Dari Sugar Daddy udah dapat apa aja? Apa? Dari Enggak lah, Sugar Daddy. nggak dari Sugar Daddy juga. Paling mahal dibayar berapa sih pose yang paling termahal? Termahal. Berpose. Ini nominalnya nih, Iya dong. 3 digit deh. 3 digit berapa? 300. Hah? 300. Iya segitulah. 3 digit. Hah? Di mana biasanya? Di mana paling mahal? Paling mahal di mana? Di Ada Jakarta waktu itu atau di di situ. luar? Di Soalnya situ FG-nya pacar gue, Nggak apa-apa. Kak. Yang paling mahal, pose paling mahal. Paling mahal in the bed. Dugaan bahwa pertemuan Lisa Mariana dan Ridwan Kamil sudah terjadi di akhir 2020 silam tak pelak membuat publik semakin penasaran dengan hasil tes DNA yang kabarnya akan dilakukan oleh kedua belah pihak. Bahkan akan saling menempuh jalur hukum untuk membuktikan klaim satu sama lain. Terkait hal itu, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menilai jika RK melaporkan Lisa, maka suami Atalia Praratya itu harus melakukan tes DNA. Hal tersebut guna membuktikan apakah memang benar terjadi pencemaran nama baik. Namun Hotman juga menekankan proses yang dilakukan harus sesuai prosedur. Jangan ada permainan di bawah tangan. Pertanyaan berikutnya, apakah si cowok bisa melaporkan pencemaran nama baik? Itu bahaya bagi si cowok, karena dia hanya bisa mendalilkan bahwa namanya dicemarkan kalau dia bisa membuktikan bahwa dia bukan bapaknya. Berarti harus tes DNA. Polisi nanti bikin tes DNA, mana merugikan si cowok. Jangan-jangan benaran. Lagi pula di Indonesia ini tes DNA nggak jaminan, masih bisa diatur. Hati-hati. Diaturnya gimana? Ada pernah diatur udah diisi. Hasilnya ada. Pernah kan ada artis cowok. Siapa itu cowok yang tiba-tiba Densu. saya nggak mau bilang nama deh. Tiba-tiba hasil DNA-nya katanya tidak identik, bukan anak bapaknya. Padahal cewek itu, saya kenal cewek itu, datang ke gue lagi waktu itu.
minta bantuan hukum bang. Ya dia diskusi gimana ini, ya gimana udah keluar hasilnya mau apa loh? Itu bahaya loh. Ya, jadi namanya di Indonesia ini kan hasil lab apa sih yang nggak bisa diatur di Indonesia ini? Yang ada asal ada hepeng katanya.